Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kompetisi Sains Madrasah KSM Kimia Terintegrasi tahun 2019 part kedua. Ini adalah soal nomor 7 sampai nomor 12. Soal ini digunakan untuk seleksi tingkat kabupaten atau kota KSM pada tahun 2019. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya dalam rangka persiapan KSM pada tahun-tahun berikutnya. Oke, marilah kita bersama-sama kita simak pembahasan soal-soal KSM Mapel Kimia Terintegrasi tahun 2019 part kedua, nomor 7 sampai nomor 12. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol untuk legal video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 7. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram hukumnya. Pada akhir zaman ini banyak minuman keras yang diberi tambahan zat adiktif seperti morfin, C17 dan 19 NO3. Diketahui minuman keras yang mengandung morfin massa jenis 0,8 memiliki titik beku 0,42 derajat Celcius. Sedangkan titik beku minuman keras tanpa morfin adalah min 0,12 derajat Celcius. Berapa persen massa morfin dalam minuman keras tersebut? Oke, kita hitung di sini. Oke, larutan yang ditambahkan morfin, dengan unsur kimia 17, A19, Oke, di sini diketahui titik beku larutan atau minuman keras yang mengandung morfin jadi sama dengan min 0,2, sedangkan titik beku pelarutnya minuman keras tanpa morfin itu min 0,2. Oke, kita cari selisihnya, kita menentukan titik bekunya dengan TFP min TFR itu min 0,12 dikurangi min 0,42. Ini ketemu 0,3 Celcius delta TF-nya. Nah, delta TF sendiri itu bisa dihitung dari KF kali M. Artinya ini delta TF per KF 0,3 derajat Celcius, itu KF-nya minuman keras ini 1,5 ya, 0,2 molar. Oke, di sini bisa kita ketahui nanti berapa massa morfin dan massa larutan. M dengan massa zat pelarut, FR zat pelarut kali 1000 per massa larutan. Kita masukkan massa zat pelarut. Ini molalnya 0,2 kali per mR-nya. mR morfin. Oke. Tapi sudah saya hitung untuk mR morfinnya ketemu 280. Nah, adik-adik bisa dihitung lagi menghitung R
rasa untuk menghitung MR, jadi tidak ada kesulitan. Oke, 285 dengan 1000 per larutan. Oke, jadi kita hitung ini sehingga diketahui massa zat terlarut per massa larutan ketemu 0,05. Sehingga untuk mencari prosentasenya langsung saja ini kita kalikan 100%, sehingga ketemu 5,7. Karena jawaban tidak ada jawabannya, jadi yang paling mendekati adalah jawaban do. Nomor 8. Studi geologi yang dirintis oleh Abu Ar-Rayhan Al-Biruni tahun 973 sampai 1048 Masehi mendorong ditemukannya mineral-mineral bumi yang bernilai ekonomi, antara lain asbes, zeolit, kuarsa, dan silika. Asbes dari mineral kriosil banyak digunakan untuk bahan bangunan. Mineral-mineral ini di alam berbentuk kristal yang berpotensi menimbulkan penyakit. Saat terhirup, struktur kriosil berbentuk lembaran silikat seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan analisis, kristosil mengandung ion Mg2+ dan OH2-. Dalam strukturnya 1,5 atom Mg untuk setiap atom Si. Rumus empiris kristosil adalah, perhatikan adik-adik, ini kelihatannya sulit. Makanya adik-adik ketika menyelesaikan soal-soal KSM yang panjang lebar, ini pikirannya harus tenang dan harus tetap konsentrasi dan jangan terkecoh dengan panjangnya soal atau rumitnya pada pernyataan-pernyataan di awal soal. Karena adik-adik harus terfokus dan teliti. Oke, perhatikan di kalimat terakhir, dalam strukturnya terdapat 1,5 atom Mg. Jadi Mg-nya ini ada 1,5, sedang untuk setiap silikon, jadi silikonnya ada 1. Oke, kalau melihat di sini tidak ada pilihan jumlah Mg-nya yang 1,5. Oke, habis itu kita kalikan 2, ini kalikan 2. Ya, ini ketemu 3, ini ketemu 2. Oke, dari sini bisa tampak terlihat untuk pilihan jawabannya, untuk Mg-nya 3, Si-nya 2. Mana adik-adik? Jawabannya C. Mg-nya 3, Si-nya ada 2. Selanjutnya nomor 9. Alat olahraga sangat baik untuk kesehatan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berolahraga, memanah, berkuda, dan berenang. Namun demikian, setelah berolahraga seringkali otot-otot terasa pegal. Rasa pegal pada otot setelah olahraga berat berhubungan dengan akumulasi asam laktat. Struktur asam laktat dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini struktur asam laktat. Tingkat keasaman larutan asam laktat ditemukan oleh jumlah ion H+ yang terlarut dalam air. Untuk menentukan konsentrasi larutan asam laktat, Ahmad menitrasi 200 ml sampel dengan larutan 0,100 NaOH. Jumlah titrat yang diperlukan sehingga mencapai titik ekuivalen adalah 12,77 ml. Berapakah konsentrasi larutan asam laktat dalam mol per liter? Oke, bisa kita selesaikan dengan rumus titrasi. Jadi jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Kita lihat ini M1, B1, ini M2,
B2 dikalikan valensi basa, ini valensi asam. Oke, ini asam laktat dalam literatur, atau ini bisa kita hitung asam laktat ini rumusnya C3H6O3. Ini NaOH. NaOH ini basa bervalensi 1. Dengan asam laktat juga sama bervalensi 1. Kita bisa, karena sama-sama bervalensi 1, bisa kita hitung semacam ini. Oke, kita masukkan M1 nya ini yang kita cari, P1 nya ini 20, M2 nya 0,1010 kali 12,77. Oke, kita hitung yang satunya 0,1010 12,77 per 20. Ya, 0,0645. Oke, ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 10. Salah satu tips sehat menurut Rasulullah yaitu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Makanan yang cukup akan menghasilkan energi atau kalor yang cukup. Misalnya seorang yang tinggal di daerah dingin akan membutuhkan kalor yang lebih banyak untuk menghangatkan badan. Reaksi pembakaran tiap mol glukosa dalam tubuh akan dihasilkan kalor 2820 kJ. Ini kita catat dulu. Jadi untuk pembakaran 1 mol glukosa ini dihasilkan kalor sebanyak 2820 kJ. Fulan tinggal di daerah pegunungan dan memiliki berat badan 94. Kita tulis berat badan si Fulan ini 94 kg, atau kalau kita jadikan gram 94.000. Kenapa kita jadikan gram? Jadi nanti untuk kepentingan perhitungan kita menghitung kalornya Fulan, kalor yang dibutuhkan Fulan. Oke, dari sini kita catat juga kapasitas kalor. Nya ini ketemu 6 Joule Kelvin min 1 kali gram min 6. Terus suhunya untuk T1 nya, jika saat ini Fulan memiliki suhu badan 35 derajat, 35 derajat Celcius, T2 nya dengan 37,5 derajat Celcius. Oke, ini kita rubah jadi Kelvin. 273 ditambah 35 Celcius. Oke, nanti jadi 108 Kelvin. Dengan ini 273 ditambah 37,5 derajat Celcius. Oke, dengan 110 Kelvin. Sehingga untuk perubahan suhunya ini bisa kita hitung 110 dikurangi 100,5 Kelvin. 108 dengan 2,5 Kelvin. Oke, sekarang kita hitung kalornya si Fulan. Kita rumus M di delta T. Kita masukkan M
hasilnya ketemu 94.000, kapasitasnya 6, ini 2,5. Oke, ini kita hitung ketemu 410.000 Joule. Nah, supaya ini bisa kita bandingkan dengan ini, jadikan kilojoule 1410 kilojoule. Oke, dari sini bisa kita simpulkan, buktinya simpulan. Nah, berapa molnya ini untuk membakar? Jadi di sini kan untuk 1 mol glukosa ini kalori yang dihasilkan adalah 2820 kilojoule. Nah, untuk X mol, nah ini B-nya adalah 1410 kilojoule. Sehingga bisa diketahui untuk X mol-nya tentunya berapa bagiannya, ya separuhnya. So, artinya ini 0,5 mol. Kita ketemu 0,5 mol. Oke, karena di sini yang diminta adalah masanya, jadi masanya sama dengan mol kali R. Molnya 0,5, mR glukosa tadi sudah saya hitung, mR-nya 180, glukosa 180. Oke, ketemunya 9 gram. Sekarang nomor 11. Selama 2 dekade ini, 20 juta warga miskin di Bangladesh mengkonsumsi air yang terkontaminasi arsenik. Masalah ini menjadi bukti buruknya tata kelola air oleh pemerintah setempat. Namun, dalam kasus kriminal, arsenik sengaja ditambahkan ke dalam air minum atau makanan korban. Korban tidak menyadari kontaminasi arsenik karena arsenik tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengubah warna. Arsenik merupakan zat padat beracun yang mengandung senyawa oksida arsen. Kontaminasi arsenik dapat diidentifikasi dengan uji Mars. Ini mulai kata kuncinya, mulai diperhatikan adik-adik. Yaitu sampel direaksikan dengan seng dan asam sulfat. Seng dan asam sulfat, sehingga diperoleh arsin, seng, sulfat, dan air. Kemudian campuran hasil reaksi dibakar, sehingga diperoleh serbuk berwarna hitam keperakan. Namun uji Mars terhadap sampel antimon akan menghasilkan pengamatan yang sama dengan sampel arsenik. Untuk membedakannya, hasil akhir reaksi dilarutkan ke dalam larutan natrium hipoklorit karena antimoni tidak dapat larut. Dari persamaan reaksi berikut, kita lihat reaksi yang terjadi pada uji Mars adalah, ini kata kuncinya, yang ditanyakan adalah reaksi yang terjadi pada uji Mars. Jadi kita tidak diminta membedakan ini hasil reaksi sampel arsenik dan antimon, tidak diminta. Oke, dari yang kita tandai tadi uji Mars, seng dan asam sulfat direaksikan dengan seng dan asam sulfat. Kita lihat mana reaksi yang cocok. Ada seng, ada asam sulfat sampelnya. Ini nomor 1 juga ada, tetapi di sini dihasilkan seng sulfat dan air. Kalau ini direaksikan dengan air, ini dihasilkan air. Terus berikutnya campuran hasil reaksi dibakar. Nah, tentunya adik-adik tahu semua arti dibakar. Dibakar itu artinya bereaksi dengan oksigen. Kita lihat reaksi mana yang bereaksi dengan oksigen. Oke, jadi sudah cukup jelas, jawabannya adalah 2 dan
4. Oke, ini nomor D. Nomor 12. Proses terbentuknya stalaktit pada langit-langit gua merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stalaktit terbentuk secara alami dari pengendapan ion-ion kalsium dan karbonat yang terlarut dalam tetesan air dalam gua. Seorang peneliti ingin membuat padatan seperti stalaktit dalam larutan Na2CO3 0,02 molar. Berapakah konsentrasi minimum dari ion kalsium yang dibutuhkan? Jadi seorang peneliti ingin membuat itu stalaktit. Sini dia melarutkan sesuatu, ini zat, dalam Na2CO3 yang besarnya 0,02 molar. Zatnya ini apa? Kalsium karbonat, CaCO3. Ini juga diketahui KSP CaCO3 dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita lihat pelarutan CaCO3 dalam Na2CO3. Ini CaCO3, ini Ca2 plus CO3 2 min. Oke, kita uraikan dulu ini untuk pelarutnya. CO3 ada 2 Na plus CO3 2 min. Ini 0,02 molar, juga 0,02 molar, ini 0,02 molar. Kalau kita buat bisa 2 kali 10 pangkat min 2 untuk kepentingan perhitungan. Oke, kita masukkan. Nah, karena ini ada ion sejenis, nah, CO3 nya konsentrasinya besar 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk KSP nya kita menghitung ion Ca yang harus dilarutkan, yang dibutuhkan. Rumusnya konsentrasi produk dilakukan koefisiennya, menghitung rumus KSP. Masukkan KSP nya, ini 4 kali 10 pangkat min 8, dapatkan ini konsentrasi Ca plus ini 2 kali 10 pangkat min 2. Kita konsentrasi Ca2 plus dapat dengan 4 min 8 per 2 kali 10 pangkat min 2. Nya 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini tadi penjelasan pembahasan soal-soal part kedua nomor 7 sampai nomor 12. Soal-soal KSM Kimia Terintegrasi tahun 2019. Untuk part berikutnya bisa dilihat di video berikutnya. Bila ada saran dan pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.